Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Putri Larasati, NIM 17066241138, kelas CS1 Akuntansi 2024. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik menggunakan SPSS, tentang pengaruh LN total aset, LN total liabilitas, dan total karyawan, LN juga, terhadap penjualan. Di sini saya menggunakan 20 perusahaan periode 2023 sampai 2024 yang terdaftar di BEI di sektor teknologi. Nah, karena datanya itu miliaran sampai triliunan, maka saya disederhanakan angkanya dengan menggunakan rumus LN atau transformasi log natural dengan cara sama dengan LN, kemudian dipilih kolomnya satu persatu seperti penjualan, total aset, total liabilitas, dan jumlah karyawan. Setelah sudah mendapatkan angka di log natural ini, sudah ditransformasi data-datanya kita ke SPSS. Dan ini saya sudah melakukan ujinya, sudah dianalisis, sudah didapatkan dari deskriptif sampai grafik NPR testnya ini atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, saya akan menjelaskan dulu uji normalitas. Uji normalitas itu diukur melalui 3 cara, yaitu dengan cara kurva atau grafik histogram. Di sini grafik histogramnya itu berbentuk lonceng seperti ini. Dan ini menandakan kalau misalkan datanya itu bersifat atau berdistribusi normal. Karena kalau misalkan tidak berbentuk lonceng, itu artinya dia tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua itu lewat p-plot, normal p-plot. Nah, di sini datanya itu mengikuti garis ini yang sampai ke atas, hanya sedikit yang melampaui batasnya seperti ini dan ini. Terus yang terakhir, supaya lebih fix lagi analisisnya, itu kita pakai di NPR test ini atau di one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan cara melihat assumption sig 2 tailnya atau 2 arahnya ini. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan 0,200. 0,200 ini di atas 0,05 atau di atas alfanya yang membuktikan kalau misalkan datanya ini berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Uji ini tuh diuji lewat tabel yang ini, koefisien, dengan cara melihat nilai tolerans dan nilai VIF-nya ini, VIF. Nah, bisa dilihat kalau misalkan X1, LN X1 atau LN total asetnya ini, nilai toleransnya itu 0,116 dan VIF-nya itu 8,651. Syaratnya itu kalau misalkan dia bebas dari multikolinearitas itu kalau misalkan toleransinya itu di atas 0,100. Kalau misalkan nilai VIF-nya itu harus di bawah 10. Nah, bisa dilihat kalau misalkan variabel X1-nya ini sudah memenuhi syarat dan X2-nya juga memenuhi syarat dan yang X3-nya juga memenuhi syarat. Jadi, data ini bebas dari multikolinearitas. Yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Uji ini tuh dilihat dari ini scatter plotnya. Bisa dilihat kalau misalkan di sini datanya menyebar semua dan tidak ada yang membentuk sebuah pola di bawah sumbu
Y0 yang ini. Semuanya menyebar, ada yang di atas, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di bawah juga. Jadi data ini tuh bebas dari heteroskedasitisitas. Nah, yang terakhir itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini tuh dilihat dari Durbin-Watson-nya. Di sini angka Durbin-Watson-nya itu di angka 0,921. Nah, angka ini tuh kan jauh dari angka 2 ya. Jadi data ini tuh termasuk ada autokorelasi positifnya. Karena dia positif kan. Nah, karena kenapa ini ada autokorelasi positifnya? Karena ini kan termasuk data panel ya. Karena ada beberapa perusahaan dan hanya dari 2 periode aja. Jadi Durbin-Watson ini tuh sebenarnya kurang cocok kalau untuk 2 tahun aja. Jadi di sini makanya hasil Durbin-Watson-nya itu menunjukkan ada autokorelasi yang positif. Jadi kalau misalkan dia mau bebas dari autokorelasi itu harus 3 tahun lebih. Sekian penjelasan tentang uji asumsi klasik ini. Jadi disimpulkan kalau misalkan untuk uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitisitasnya itu tuh udah berhasil. Tapi kalau untuk uji autokorelasinya itu dia masih ada autokorelasi yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.